Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, perumpamaan tentang anak yang hilang, wahyu yang luar biasa dari kasih dan belas kasihan Allah yang tak berkesudahan
bagi orang berdosa yang bertobat. Kita dengarkan dalam Injil minggu ini. Anak bungsu menerima bagiannya dari warisan dari seorang bapa yang pengasih. Meminta warisan ketika bapaknya masih hidup sama saja dengan mengatakan dia tidak bisa menunggu sampai bapaknya meninggal. Dia pergi ke negeri yang jauh dari bapaknya. Dia tidak hanya jauh di kejauhan, tetapi juga dalam pemikiran. Si bungsu menyanyiakan warisan yang telah diberikan kepadanya dengan bersenang-senang dalam kenikmatan yang paling tidak bermoral. Pada akhirnya dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Kelaparan melanda tempat di mana dia tinggal dan dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tidak ada uang untuk membeli makanan. Dia terpaksa memberi makan babi. Dan dia sangat lapar, bahkan dia mau memakan kotoran yang diberikan kepada babi. Seseorang hampir tidak dapat membayangkan tingkat kehinaan dan kemiskinan yang paling rendah. Kemudian si bungsu sadar. Dia memikirkan rumah dan bapaknya yang penuh kasih yang ia tinggalkan dengan begitu bodoh, di mana pelayan atau budak terendah lebih baik dari dirinya. Dia mencoba pulang. Setelah apa yang dia lakukan, dia tidak berharap untuk diterima kembali. Dia memohon untuk diterima sebagai salah satu pelayan terendah. Dia menyiapkan kata-kata yang penuh kehati-hatian untuk bapaknya. Kemudian dia memulai perjalanan kembali dengan rasa takut dan gentar. Dia tahu bahwa dia pantas mendapatkan perlakuan yang tidak pantas jika tidak ditolak mentah-mentah. Kembalilah ke babi dan pelacurmu. Saat masih jauh, sang bapa melihatnya. Dia telah menunggu dengan cemas selama ini. Tetapi dia tidak pernah mengutus hambanya untuk membawa si bungsu kembali. Jika si bungsu ingin menempuh jalannya sendiri, sang bapa tidak akan menghentikannya. Dia tidak akan dipaksa kembali. Penuh belas kasih, sang bapa bergegas keluar untuk menyambut anaknya yang kembali dan menggendongnya. Anak laki-laki itu mencoba untuk membuat kata-kata pertobatannya, tetapi itu sama sekali diabaikan. Sebaliknya bapa memberikan pakaian terbaik kepadanya dan perjamuan megah akan digelar. Anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan kembali. Ini adalah waktu perayaan. Saudara-saudari, anak sulung yang bekerja di ladang kebun anggur Tuhan kembali di penghujung hari dan mendengar suara kegembiraan. Ketika ia diberitahu apa yang sedang terjadi, si sulung sangat marah. Dia telah menjadi anak yang setia, pekerja keras. Bahkan pesta ini tidak pernah dilakukan bapaknya untuknya. Sementara saudaranya yang tenggelam dalam pesta pora dan menyia-nyiakan begitu banyak kekayaan bapaknya, disambut seperti pahlawan yang kembali. Si sulung menolak untuk pergi ke rumah bapaknya. Bapaknya berkata kepadanya, "Engkau selalu bersamaku dan semua yang aku miliki adalah milikmu. Tapi saudaramu benar-benar tersesat. Sekarang dia kembali, kita harus merayakannya." Saudara-saudari, kisah ini merupakan jawaban yang jelas atas kritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa Yesus sedang bergaul dan makan dengan orang-orang berdosa. Mereka sama sekali tidak memahami pikiran Tuhan seperti yang diungkapkan dalam perilaku Yesus. Seberapa baikkah kita memahami mereka? Saudara-saudari, dua pelajaran yang jelas untuk hari ini bagi kita adalah kita dapat benar-benar yakin akan kemurahan dan pengampunan Tuhan asalkan kita kembali kepadanya dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kita harus memiliki sikap belas kasih yang sama dengan orang-orang yang menyinggung kita. Kita harus siap untuk memaafkan dan berdamai. Kita tidak bisa menolak untuk mencintai seseorang yang Tuhan cintai. Ada 3 orang dalam cerita ini dan kita dapat mengidentifikasi dengan mereka semua. Anak bungsu yang pergi jauh dari bapaknya dan mengikuti jalannya sendiri ke dalam perilaku yang paling hina. Anak sulung yang mengira dia baik dan jeli tetapi jauh di lubuk hatinya tidak memiliki pikiran bapaknya sama sekali. Dia mentaati perintah dan semua aturan,
tetapi tidak memiliki hati yang pemaaf, dia tidak termasuk dalam rumah Bapanya. Bapa yang cintanya tidak pernah berubah, tidak peduli apa yang dilakukan anak-anaknya, dan siap menerima mereka kembali setiap saat tanpa kecuali. Saudara-saudari, manakah dari ketiganya yang paling mewakili diri kita? Kita ingin menjadi seperti yang mana? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.